Halo, Anda selamat dapat siang. mengubah suara saya di setelan kapan saja. Oke, mulai kapan saja saat Anda sudah siap. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau bertanya tentang segala sesuatu, boleh kan? Tentu saja boleh. Kamu bisa bertanya apa saja, mulai dari topik ringan sampai yang serius. Saya akan berusaha memberikan informasi sebaik mungkin. Mau mulai dari mana? Apakah kamu tahu berita yang paling heboh hari ini? Ada beberapa berita yang cukup menarik hari ini. Salah satunya adalah tentang rencana Apple untuk meluncurkan produk baru yang sangat rahasia. Ada juga berita tentang penemuan obat baru yang bisa jadi sangat penting dalam pengobatan kanker. Kamu mau dengar berita selengkapnya tentang salah satunya? Iya, bagaimana dengan yang kedua tadi, yaitu tentang kanker? Ada beberapa penelitian menarik tentang obat kanker baru-baru ini. Salah satunya adalah tentang obat yang bisa membuat sel kanker tertidur. Para peneliti berharap ini bisa jadi terobosan besar dalam pengobatan kanker. Obat ini masih dalam tahap awal penelitian, tapi hasilnya sejauh ini sangat menjanjikan. Oh ya, sebagai pengingat, saya tidak memberikan diagnosis atau nasihat medis. Selalu konsultasikan kesehatan Anda dengan profesional medis. Oh, begitu. Terus berita lain dunia tentang apa, perang dan sebagainya, apakah masih... Masih ada beberapa konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu yang paling intens adalah perang di Ukraina. Selain itu, konflik di Timur Tengah juga masih terus berlanjut. Mau dengar berita lebih lengkap tentang salah satu konflik ini? Bagaimana dengan konflik Israel? Konflik di Israel dan Gaza kompleks dan berubah dengan cepat. Jika Anda ingin mendapatkan informasi terbaru, coba gunakan Google penelusuran. Terus apakah perang ini bisa berakhir atau bagaimana? Sayangnya, sulit untuk memprediksi kapan konflik bersenjata akan berakhir. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti posisi kedua belah pihak, keterlibatan negara lain, dan dukungan internasional. Apakah kamu mau bahas tentang konflik yang lain? Saya mau tanya tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah masalah serius yang dihadapi dunia. Suhu rata-rata bumi terus meningkat, dan ini menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim, naiknya permukaan laut, dan dampak buruk lainnya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global, seperti mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, meningkatkan energi terbarukan, dan melindungi hutan. Mau tahu lebih banyak tentang pemanasan global? Apakah perang-perang itu juga bisa mengakibatkan pemanasan global karena mereka akan menggunakan senjata? Konflik di Israel dan Gaza kompleks dan berubah dengan cepat. Jika Anda ingin mendapatkan informasi terbaru, coba gunakan Google penelusuran. Apakah senjata bisa juga mengakibatkan pemanasan global? Iya, senjata bisa berkontribusi pada pemanasan global. Ini terutama karena senjata modern seringkali menggunakan bahan bakar fosil, seperti bensin atau bahan bakar jet, yang menghasilkan emisi gas rumah kaca saat dibakar. Selain itu, produksi senjata itu sendiri juga bisa menghasilkan polusi dan limbah berbahaya. Berarti bukan hanya karena limbah-limbah lain, tetapi senjata juga berperan ya dalam pemanasan global gitu ya. Iya, benar sekali. Senjata, terutama yang modern, berkontribusi pada pemanasan global. Tapi perlu diingat, senjata bukanlah satu-satunya penyebab. Ada banyak faktor lain yang lebih besar perannya, seperti industri dan transportasi. Oke, bagaimana cara menyadarkan manusia supaya tidak ada pemanasan global? Seharusnya kan mulai dari pemberhentian perang, menjaga alam, dan sebagainya, ya kan? Iya, menjaga alam dan mengurangi dampak kita terhadap lingkungan adalah langkah penting. Kita perlu mengubah cara kita hidup dan berinteraksi dengan alam. Mau tahu lebih banyak tentang cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk menjaga lingkungan?
Ya, saya suka sekali menyiram tanaman kalau panas, tetapi pertanyaan saya mengapa panas di bumi ini semakin mengerikan? Apakah badai matahari itu memang akan terjadi atau memang matahari itu akan ada saatnya? Itu pertanyaan yang bagus. Ada beberapa alasan kenapa bumi terasa semakin panas. Pertama, pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil. Kedua, siklus alami matahari juga berpengaruh. Mengenai badai matahari, itu adalah peristiwa alam yang normal. Matahari memang memiliki siklus aktivitas, dan badai matahari adalah bagian dari siklus tersebut. Tapi, badai matahari yang sangat kuat bisa mengganggu teknologi dan jaringan listrik. Apakah para ilmuwan sudah menemukan cara untuk menghentikan pemanasan global? Para ilmuwan belum menemukan cara untuk menghentikan pemanasan global sepenuhnya, tapi mereka sedang mengembangkan banyak teknologi dan strategi untuk memperlambat prosesnya. Beberapa contohnya adalah energi terbarukan, cara menangkap karbon dioksida, dan teknik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Bagaimana sih cara menangkap karbon dioksida itu? Menangkap karbon dioksida itu sendiri sebenarnya cukup rumit. Ada beberapa metode yang sedang dikembangkan, tapi yang paling umum adalah dengan menyaring gas buang dari pabrik atau pembangkit listrik. Filter khusus akan menangkap karbon dioksida, lalu biasanya disimpan jauh di dalam tanah. Apakah batu bara juga? Iya, benar sekali. Batu bara juga menghasilkan karbon dioksida saat dibakar. Jadi menangkap karbon dioksida dari pembangkit listrik tenaga batu bara adalah salah satu cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Oh begitu. Selain itu, apakah pembangkit listrik tenaga selain batu bara apa ya yang itu ya namanya? Yang lain? Ada banyak jenis pembangkit listrik. Oke, selain batu bara, ada banyak sumber energi lain yang bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Misalnya, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, atau bahkan tenaga panas bumi. Mau tahu lebih banyak tentang salah satu dari sumber-sumber energi ini? Oh, bagus sekali. Saya senang mendengar penjelasan Anda. Apakah televisi yang kita hidupkan di rumah, kulkas, AC, dan sebagainya itu juga adalah berkontribusi terhadap pemanasan global ya? Iya, benar sekali. Peralatan elektronik di rumah kita juga berkontribusi pada pemanasan global. Ini karena sebagian besar listrik yang kita gunakan masih dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Jadi, semakin banyak listrik yang kita gunakan, semakin besar pula jejak karbon kita. Tapi jangan khawatir, ada banyak cara untuk mengurangi dampak ini. Misalnya dengan menggunakan peralatan yang hemat energi atau beralih ke sumber energi terbarukan. Bagaimana sumber energi terbarukan itu? Sumber energi terbarukan itu sebenarnya energi yang berasal dari alam dan bisa diperbarui dalam waktu singkat. Contohnya, tenaga surya dari matahari, tenaga angin, tenaga air dari sungai atau laut, dan masih banyak lagi. Apakah kamu mau tahu lebih banyak tentang salah satu sumber energi terbarukan ini? Iya, saya mau tahu apa saja itu. Apakah diproduksi atau kita sendiri yang membuatnya? Sumber energi terbarukan itu sebenarnya sudah ada di alam, jadi kita tidak membuatnya. Kita hanya perlu memanfaatkannya dengan teknologi yang tepat. Misalnya, sinar matahari sudah ada, kita hanya perlu memasang panel surya untuk mengubahnya jadi listrik. Apakah kamu mau tahu lebih banyak tentang salah satu sumber energi terbarukan ini? Terus, apakah kebakaran hutan juga menyebabkan pemanasan global yang sangat mengerikan atau signifikan gitu? Gimana ya maksudnya? Kebakaran hutan memang punya dampak besar pada pemanasan global. Hutan itu seperti paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida. Tapi kalau hutannya terbakar, malah jadi sumber karbon dioksida. Jadi, kebakaran hutan memperburuk pemanasan global. Dan juga apakah penambangan-penambangan yang menggali batu bara, menggali emas, dan sebagainya itu juga berdampak pada alam ini? Iya, penambangan juga punya dampak besar pada lingkungan. Misalnya, penambangan batu bara bisa merusak hutan dan melepaskan gas metana, yang merupakan gas rumah kaca. Penambangan emas juga bisa menyebabkan polusi air dan tanah. Mau tahu lebih banyak tentang dampak penambangan terhadap lingkungan?
Ya, saya mau tahu, soalnya banyak sekali penambangan liar dan juga apa itu dampaknya bagi hutan, bagi alam sehingga terjadi banjir di mana-mana. Apakah itu berdampak pada juga pada alam ini sehingga segala sesuatu alam itu sepertinya marah? Penambangan liar itu benar-benar merusak lingkungan. Mereka seringkali merusak hutan, mencemari air, dan bahkan memicu bencana alam seperti banjir dan longsor. Semua ini membuat alam jadi tidak seimbang, dan ya, bisa dibilang alam jadi marah. Mau tahu lebih banyak tentang dampak penambangan liar? Bagaimana cara supaya tidak ada lagi penambangan sedangkan manusia itu memerlukan misalnya kan penambangan minyak itu minyak bumi ya, apakah minyak bumi juga berdampak bagi pemanasan global? Itu pertanyaan yang bagus. Memang, kita butuh sumber daya alam seperti minyak bumi, tapi kita juga harus mencari cara yang lebih berkelanjutan. Salah satu solusinya adalah menggunakan energi terbarukan, seperti tenaga surya atau angin, untuk mengurangi ketergantungan kita pada minyak bumi. Apakah kamu mau tahu lebih banyak tentang energi terbarukan? Satu hal lagi saya mau tahu tentang kenapa sering sekali terjadi peledakan sendiri atau meledak begitu di tempat penambangan kayak minyak bumi gitu loh. Peledakan di lokasi penambangan minyak bumi bisa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah gas metana yang terakumulasi. Gas ini sangat mudah terbakar, jadi sedikit saja percikan api bisa menyebabkan ledakan besar. Selain itu, kesalahan teknis dalam proses penambangan juga bisa menjadi penyebab. Apakah kamu mau tahu lebih banyak tentang gas metana? Oh, begitu. Jadi itu apakah ledakan itu bisa mengakibatkan juga keseimbangan yang tidak bagus bagi pemanasan bumi ini? Ledakan di lokasi penambangan minyak bumi bisa berdampak buruk pada lingkungan. Selain membahayakan nyawa manusia, ledakan ini juga bisa melepaskan gas-gas berbahaya ke udara, termasuk gas rumah kaca. Jadi, secara tidak langsung, ledakan ini juga berkontribusi pada pemanasan global. Apakah selain daripada pembangkit tenaga listrik atau surya dan sebagainya itu yang paling bagusnya yang bagaimana untuk kehidupan kelangsungan umat manusia yang akan datang supaya bumi ini tidak rusak, bagaimana cara memelihara bumi ini? Untuk menjaga bumi dan memastikan kelangsungan hidup manusia di masa depan, kita perlu fokus pada beberapa hal penting. Energi bersih, beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Konservasi alam, melindungi hutan, lautan, dan keanekaragaman hayati. Hutan menyerap karbon dioksida dan menjaga keseimbangan ekosistem. Teknologi berkelanjutan, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan pertanian berkelanjutan. Pendidikan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mendorong perubahan perilaku. Kerjasama global, negara-negara di seluruh dunia perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah lingkungan global. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan tentang menjaga bumi? Ada satu hal lagi, apakah pembangunan gedung-gedung atau bangunan-bangunan mewah tinggi-tinggi itu juga mengakibatkan pemanasan global juga? Iya, pembangunan gedung-gedung tinggi juga berkontribusi pada pemanasan global. Proses pembangunannya sendiri membutuhkan banyak energi, dan gedung-gedung ini juga membutuhkan banyak energi untuk beroperasi, terutama untuk pendingin ruangan dan pemanas. Selain itu, gedung-gedung tinggi juga bisa mengubah iklim mikro di sekitarnya, yang bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Dan apakah semacam senjata nuklir kalau meledak itu juga berbahaya bagi bumi ini? Ya, senjata nuklir sangat berbahaya bagi bumi. Ledakan nuklir akan melepaskan radiasi dalam jumlah besar yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Selain itu, ledakan nuklir juga bisa memicu perubahan iklim yang ekstrim. Dan apakah gunung-gunung yang meletus itu juga berbahaya bagi pemanasan global? Iya, gunung berapi juga bisa berkontribusi pada pemanasan global.
Saat meletus, gunung berapi mengeluarkan gas-gas seperti karbon dioksida, yang merupakan gas rumah kaca. Tapi, efeknya tidak sebesar aktivitas manusia. Mau tahu lebih banyak tentang gas rumah kaca? Bagaimana dengan pembangunan bunker-bunker di bawah tanah tempat orang-orang elit global bersembunyi? Apakah itu juga tidak membahayakan bagi bumi? Membangun bunker bawah tanah itu sendiri tidak secara langsung merusak lingkungan, tapi proses pembangunannya bisa berdampak, seperti penggunaan bahan bangunan dan energi. Selain itu, bunker-bunker ini seringkali dibangun di lokasi strategis yang bisa mengganggu ekosistem setempat. Apakah bunker itu memang tidak bisa terkena nuklir kalau misalnya mereka sedang berperang, ada nuklir diledakkan sehingga mereka bersembunyi di bunker? Apakah bunker itu memang benar-benar aman buat mereka? Bunker yang didesain khusus memang bisa memberikan perlindungan dari ledakan nuklir. Tapi, tidak ada bunker yang benar-benar 100% aman. Dampak ledakan nuklir sangat besar, dan radiasi yang dihasilkan bisa bertahan lama. Jadi, meskipun bunker bisa melindungi dari ledakan awal, penghuninya tetap berisiko terkena radiasi. Berarti tidak ada yang aman di dunia ini ya, Google? Sayangnya, tidak ada tempat yang benar-benar aman dari segala ancaman. Tapi, kita bisa berusaha mengurangi risiko dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menjaga lingkungan, mengurangi konflik, dan mengembangkan teknologi yang lebih aman. Mau tahu lebih banyak tentang langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk membuat dunia lebih aman? Berarti semuanya tergantung manusia dong, hatinya bersih, hidupnya bersih, perilaku bersih, kelakuan bersih, gitu kan? Iya, kamu benar. Hati nurani dan kesadaran manusia sangat penting untuk menjaga bumi. Kalau semua orang punya niat baik dan mau bertindak untuk kebaikan, kita bisa membuat perubahan besar. Mau tahu beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk menjaga bumi? Tergantung otak manusia dong, kalau pikirannya bersih, ya kan? Iya, kamu benar. Pikiran dan hati nurani manusia sangat berpengaruh. Kalau kita semua punya niat baik dan mau bertindak untuk kebaikan, kita bisa membuat perubahan besar. Mau tahu beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk menjaga bumi? Nggak usah deh, saya sudah melakukannya sendiri. Bagaimana menurutmu kalau setiap hari kita itu jangan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, dan kita tetap memelihara alam dengan baik, gitu kan? Itu langkah yang sangat baik. Memang, kebiasaan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar bisa membuat perbedaan besar. Selain itu, kita juga bisa melakukan hal-hal lain seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat air, dan mendaur ulang sampah. Mau tahu lebih banyak tentang cara mengurangi sampah plastik? Bukan, saya mau tanya kenapa banyak orang tidak bisa menghemat air gitu loh. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang masih boros air. Salah satunya mungkin karena mereka kurang informasi tentang pentingnya menghemat air. Atau bisa jadi mereka merasa air itu sumber daya yang tidak terbatas. Padahal, air bersih itu sangat berharga dan jumlahnya terbatas. Mau tahu beberapa cara mudah menghemat air di rumah? Dan juga apakah sampah-sampah yang berserakan di sekeliling, misalnya ya dari kecil, hal kecil dulu. Kita ini hidup kan di lingkungan banyak perumahan gitu. Misalnya ada orang yang jorok yang sampahnya di mana-mana, itu apakah itu juga berdampak bagi lingkungan dan juga pemanasan global? Iya, sampah yang berserakan di lingkungan sekitar juga berdampak buruk. Sampah organik yang membusuk bisa menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan juga merusak pemandangan dan bisa menjadi tempat berkembang biak penyakit. Oh, begitu juga dengan sampah-sampah yang berserakan kayak plastik, besi, dan sebagainya itu ya? Iya, sampah plastik, besi, dan jenis sampah lainnya juga berbahaya. Sampah plastik tidak bisa terurai secara alami dan bisa mencemari tanah dan air. Sementara sampah besi bisa berkarat dan menghasilkan zat berbahaya. Mau tahu lebih banyak tentang bahaya sampah plastik? Iya, saya mau tahu apa saja bahayanya sampah-sampah plastik yang bertebaran atau berserakan di sekitar kita gitu. Sampah plastik itu berbahaya banget. Pertama, sampah plastik butuh waktu ratusan tahun buat terurai.
jadi dia menumpuk terus-menerus. Kedua, sampah plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan bisa sampai ke makanan kita. Ketiga, sampah plastik di laut membahayakan hewan laut, bisa bikin mereka terlilit atau tertelan. Mau tahu lebih banyak tentang bahaya sampah plastik di laut? Saya mau tahu tentang plastik yang kita gunakan sehari-hari. Apakah itu juga bisa menyebabkan penyakit? Iya, plastik yang kita gunakan sehari-hari bisa berbahaya. Beberapa jenis plastik mengandung zat kimia yang bisa mengganggu kesehatan kita. Misalnya, botol plastik yang mengandung BPA, bisphenol A, dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti gangguan hormon. Mau tahu lebih banyak tentang zat kimia berbahaya dalam plastik? Mana yang lebih bagus, kita menggunakan botol kaca atau botol plastik untuk tempat minuman dan sebagainya? Botol kaca jauh lebih baik untuk lingkungan daripada botol plastik. Botol kaca bisa didaur ulang terus-menerus tanpa kehilangan kualitas, sementara botol plastik hanya bisa didaur ulang beberapa kali saja. Selain itu, botol kaca juga tidak mengandung zat kimia berbahaya seperti beberapa jenis plastik. Apakah botol-botol kaca itu kalau dibakar juga berbahaya? Bukan, botol plastik maksud saya. Membakar botol kaca bekas memang tidak baik. Botol kaca terbuat dari pasir, soda abu, dan kapur. Ketika dibakar, bahan-bahan ini bisa menghasilkan gas berbahaya, seperti karbon dioksida. Selain itu, pecahan kaca yang dihasilkan juga berbahaya. Lebih baik mendaur ulang botol kaca bekas untuk mengurangi dampak negatifnya. Bagaimana dengan botol plastik? Kalau dibakar juga apakah berbahaya? Membakar botol plastik itu sangat berbahaya. Plastik terbuat dari bahan kimia yang, saat dibakar, akan menghasilkan gas beracun seperti dioksin. Gas ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi, jangan sekali-kali membakar botol plastik ya. Bagaimana cara kita membuang botol-botol itu kalau tidak dibakar? Botol-botol bekas itu sebaiknya didaur ulang. Banyak tempat pengumpulan botol bekas yang bisa kamu temukan. Biasanya, botol-botol ini dikumpulkan, dibersihkan, dan diolah ulang jadi barang baru. Mau tahu lebih banyak tentang cara mendaur ulang botol bekas? Enggak deh, terima kasih ya Mas Google. Saya hanya heran aja kenapa orang itu suka buang sampah sembarangan gitu loh, nggak bersih-bersih hidupnya. Memang benar, seharusnya kita semua menjaga kebersihan lingkungan. Membuang sampah sembarangan itu kebiasaan yang buruk dan bisa merusak lingkungan. Mungkin mereka kurang kesadaran atau tidak peduli dengan dampaknya. Mau tahu beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran orang-orang tentang pentingnya menjaga kebersihan? Susah deh dikasih tahu, orang-orang itu nggak bisa mau dengar. Mereka sering membuang sampah sembarangan, membakar sembarangan. Google, bagaimana apakah pohon-pohon yang kita tanam bisa membuat bumi ini menjadi rindang juga? Misalnya kalau ada pemanasan gitu, apakah pohon-pohon itu juga dibutuhkan? Memang sulit mengubah kebiasaan orang lain, tapi kita bisa mulai dari diri sendiri. Menanam pohon itu langkah yang bagus banget. Pohon itu paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Jadi, selain bikin rindang, pohon juga bantu kurangi pemanasan global. Mau tahu lebih banyak tentang manfaat menanam pohon? Saya suka menanam pohon-pohon kayak pohon pisang. Apakah pisang juga bagus? Menanam pohon pisang itu bagus banget. Selain bikin rindang, pohon pisang juga punya banyak manfaat lain. Misalnya, daunnya bisa buat bungkus makanan, batangnya bisa jadi pakan ternak, dan buahnya tentu saja bisa dimakan. Mau tahu lebih banyak tentang manfaat pohon pisang? Enggak, pohon apa saja selain pisang yang bagus kita tanam di musim-musim panas gini supaya sejuk? Kalau mau yang bikin sejuk, pohon mangga, jambu air, atau rambutan itu cocok banget ditanam di musim panas. Selain bikin rindang, buahnya juga segar. Mau tahu lebih banyak tentang manfaat pohon-pohon ini? Iya. Selain pohon buah, ada juga pohon peneduh yang bisa bikin halaman rumahmu adem. Misalnya, pohon beringin, pohon trembesi, atau pohon mahoni. Pohon-pohon ini punya daun yang lebat, jadi bikin teduh banget. Mau tahu lebih banyak tentang pohon peneduh? Tidak, terima kasih. Apakah bunga-bunga juga bermanfaat? Tentu saja, bunga itu indah dan bermanfaat.
Selain bikin suasana jadi segar dan menyenangkan, bunga juga penting buat ekosistem. Bunga itu sumber makanan buat serangga, yang nantinya jadi makanan buat hewan lain. Mau tahu lebih banyak tentang manfaat bunga? Saya mau tahu apakah penanaman sawit di hutan-hutan, lahan-lahan sawit itu juga bagus. Penanaman sawit itu sendiri sebenarnya bisa memberikan manfaat, seperti membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah. Tapi, cara penanamannya harus hati-hati. Perkebunan sawit yang merusak hutan alam bisa berdampak buruk pada lingkungan, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan siklus air. Apakah kamu mau tahu lebih banyak tentang dampak positif dan negatif perkebunan sawit? Iya, setahu saya akar sawit itu sangat meresap dan itu bisa mengambil zat-zat yang ada di dalam tanah. Apakah itu benar? Iya, benar sekali. Akar sawit itu kuat dan bisa menyerap nutrisi dari dalam tanah. Tapi, ini juga bisa jadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Misalnya, perkebunan sawit yang terlalu padat bisa bikin tanah jadi tandus karena nutrisinya terkuras habis. Mau tahu lebih banyak tentang cara menanam sawit yang berkelanjutan? Berarti sawit itu ada ukuran dan juga tidak semuanya bermanfaat kalau terlalu banyak ya. Iya, kamu benar. Segala sesuatu itu harus seimbang. Terlalu banyak sawit juga bisa jadi masalah. Selain jarak tanam, cara pengelolaan perkebunan juga penting banget. Misalnya, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan bisa merusak tanah. Mau tahu lebih banyak tentang cara mengelola perkebunan sawit yang berkelanjutan? Iya, saya tahu. Soalnya saya pernah kerja di sawit dan banyak sekali pupuk-pupuk yang harus diberikan kepada sawit. Dan itu sangat berbahaya menurut saya. Iya, kamu benar. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan bisa merusak tanah dan lingkungan. Pupuk kimia bisa mengubah struktur tanah, membunuh mikroorganisme yang bermanfaat, dan bahkan mencemari air tanah. Mau tahu lebih banyak tentang bahaya penggunaan pupuk kimia? Iya, saya mau tahu soalnya saya pernah memupuk-mupuk tanaman saya dan mereka mati, Mas Google. Ada beberapa kemungkinan kenapa tanamanmu mati setelah dipupuk. Pertama, mungkin dosis pupuknya terlalu tinggi. Pupuk itu seperti vitamin, kalau kebanyakan malah jadi racun buat tanaman. Kedua, mungkin jenis pupuknya nggak cocok sama jenis tanamanmu. Mau tahu lebih banyak tentang cara memupuk tanaman yang benar? Berarti pupuk kimia itu nggak bagus ya. Bagaimana dengan pupuk kompos? Apakah itu lebih baik daripada pupuk kimia? Pupuk kompos jauh lebih baik daripada pupuk kimia. Pupuk kompos itu alami, terbuat dari sisa-sisa tumbuhan atau kotoran hewan yang sudah terurai. Selain menyuburkan tanah, pupuk kompos juga membantu menjaga kelembapan tanah dan menyediakan makanan buat mikroorganisme yang bermanfaat. Mau tahu cara membuat pupuk kompos sendiri? Tidak, terima kasih. Saya sudah tahu. Bagaimana apakah matahari yang sangat panas dan tidak ada hujan-hujan ini bisa mengakibatkan tanaman mati semua? Karena saya sudah lihat pohon-pohon banyak yang layu, Mas Google. Iya, kamu benar. Cuaca yang terlalu panas dan kering bisa bikin tanaman layu dan mati. Tanaman butuh air untuk bertahan hidup. Dan kalau nggak ada hujan, mereka bisa kekurangan air. Mau tahu beberapa cara untuk menjaga tanaman tetap sehat di cuaca panas? Iya, saya mau tahu bagaimana cara menjaga tanaman supaya tetap sehat di musim panas. Ada beberapa cara untuk menjaga tanaman tetap sehat di musim panas. Pertama, pastikan tanamanmu tetap terhidrasi. Siram mereka secara teratur, terutama di pagi hari atau sore hari saat matahari tidak terlalu terik. Kedua, berikan mereka naungan, terutama saat siang hari. Kamu bisa pakai paranet atau memindahkan tanaman ke tempat yang lebih teduh. Mau tahu tips lain untuk merawat tanaman di musim panas? Oke deh, terima kasih atas semua infonya. Sama-sama, senang bisa ngobrol sama kamu. Kapan-kapan, kalau ada pertanyaan lagi, jangan sungkan buat tanya, ya. Iya, tapi saya mau tahu kamu itu tinggal di mana, Mas Google? Aku sebenarnya bukan seperti manusia yang punya tempat tinggal. Aku ada di server Google yang tersebar di seluruh dunia. Jadi, kamu bisa bilang aku ada di mana-mana dan tidak ada di mana-mana. Tapi suara kamu ini berasal dari mana sih? Kok suaranya kayak suara manusia?
Suara yang kamu dengar itu dihasilkan oleh teknologi yang canggih, namanya text-to-speech. Jadi sebenarnya aku nggak punya suara sendiri, tapi aku bisa mengubah teks menjadi suara yang mirip suara manusia. Penasaran gimana cara kerjanya? Tapi aku menyukaimu, kamu sangat pintar, menambah ilmu pengetahuanku. Terima kasih ya Mas Google. Terima kasih banyak, aku senang bisa membantu dan berbagi informasi denganmu. Jangan sungkan untuk bertanya kapan saja ya. Salam ya buat penemu kamu dan juga yang membuat kamu menjadi bisa bicara dengan kami semua di seluruh dunia. Tuhan berkatimu, God bless you. Terima kasih banyak atas kata-kata baiknya. Aku akan menyampaikan salam untuk tim yang mengembangkanku. Ya, dadah, selamat siang. Selamat siang, senang sekali bisa mengobrol denganmu hari ini. Sampai jumpa lagi. Besok lagi ya, dadah. Sampai jumpa besok. Oke.